Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, di video kali ini saya akan membahas tentang laptop ya. Ini laptop yang baru saya beli beberapa hari yang lalu. Ini adalah laptop brand Axio ya. Axio Slimbook 14S1 Ryzen 5 itu namanya ya. Jadi ini sudah prosesornya Ryzen 5. Kalau mau lihat itu di sini ya. Ini saya buka ya. Slimbook 14R5 ya. Namanya adalah ini ya. Slimbook 14R5. Ini prosesornya AMD Ryzen 5 3500U with Radeon Vega Mobile GFX 2.10 GHz ya. Jadi ini mirip-mirip lah dengan Core i5 berapa gitu ya. Bukan Core i5 yang paling tinggi, bukan ya. Ada Core i5 yang di bawah yang paling tinggi. Kemudian RAM-nya 8GB. Ini terbaca 6,95 GB. Harusnya 8GB, tapi ya biasanya RAM itu nggak akan terbaca 8GB. Dan ini juga lebih 1 GB ya. Kenapa? Karena 1 GB-nya untuk VRAM ya. Jadi harusnya 8 GB tapi terbaca 6,95 karena 1 GB-nya digunakan untuk VRAM. Saya malah mau VRAM-nya 2 GB atau 4 GB gitu, tapi yang nggak bisa ya. Ini nggak bisa di-upgrade dan nggak bisa disetting di BIOS. Kemudian ini OS-nya tipe 64 bit ya. Karena RAM-nya udah 8 GB, rugi kalau kita pakai 32 bit ya. Ini 64 bit dan OS-nya Windows 10 Pro original, bukan Windows 10 Home ya. Ini kemarin minta update tapi saya nggak mau update ya. Ini Windows 10 Pro versi 21H1. Ini Windows update-nya sudah saya matikan. Nggak tahu nanti akan kembali lagi apa enggak. Nah, ini Axio ya. Axio. Oke. Jadi ini sebagian kemarin ya sudah di downloadnya ya, install update-nya. Jadi ada muncul notifikasi di sini. Dia suruh up ke Windows 11. Di sini ada tulisan restart dan update nah gitu. Tapi saya matikan ya. Bisa diakalin, ini instalan update-nya dihapus jadi nggak ada lagi notif di sini. Saya mau stay di Windows 10 saja karena apa? Katanya saya nggak tahu ya. Windows 11 itu masih banyak bug. Oke. Dan ini waktu diinstal masih kosong ya, masih kosong. Yang ada itu cuma aplikasi satu, Adobe bukan Adobe. Adobe ya. Microsoft Edge ya, Microsoft Edge. Oke. Nah, ini ya. Kalau mau lihat VGA, ini kita buka device manager. Nah, ini device manager. VGA-nya apa ya? Mana VGA? Display. Sebenarnya pakai CPU Z lebih enak, tapi saya nggak punya, belum di-download. Ini AMD Radeon Vega 8 grafik ya. Ini bukan Vega 3, tapi Vega 8 ya. Ini grafiknya lumayan bagus ya. Kemudian prosesornya ini AMD Ryzen 5 3500U with Radeon Vega Mobile GFX. RAM-nya 8GB. Karena biasanya yang dilihat orang pertama kali itu ya ini, grafiknya, prosesornya, RAM-nya. Kemudian baru yang lain-lain. Ini saya keluarin. Ya, ini partisinya sudah saya bagi ya. Kemarin ini 256 GB, tapi terbaca berapa ya, lupa saya. Nah, tapi ini saya bagi pas-pasan 100 GB ya. Bisa dilihat ini 100 GB pas. Tapi kalau kita buka, nah ini kan 100 GB pas kan. Sebenarnya ini tidak 100 GB, ini lebih sedikit ya. Karena seperti itulah partisi. Kalau kita bagi partisi itu kan misalnya ada 10
0000 ya, malah terbaca 99,9 giga. Misalnya kita bagi partisi 100 giga kan, 100, saya lupa 0 berapa belakangnya, seperti ini misalnya 100 giga. Tapi agar ini terbaca, kalau kita bikin 100 giga ini akan terbaca 99,9 giga seperti itu. Kalau kita mau bikin pas-pasan terbaca 100 giga, kita harus lebihkan. Jadi ini kalau saya lihat di Google ini 1024 ya. 1024 berapa ya, 000 belakangnya. Itu terbaca 100 giga. Tapi untuk di beberapa laptop ini malah tetap 99 giga terbaca. 99,9. Jadi ini ditambah lagi 1026 ya. Jadi ini kalau nggak salah saya kemarin ini saya bagi partisinya 1026 sekian 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 ya, 000 berapa gitu. Baru saya dapat angka 100 giga. Pas-pasan 100 giga. Sebenarnya kalau dibilangin ya, dikasih dilihat bilangannya itu lebih 100 giga, tapi yang terbaca di partisi ini 100 giga. Dan ini saya installnya juga Microsoft Office 2010 ya. Saya terbiasa pakai 2010, nggak mau saya pakai yang lebih tinggi. Nah ini terbaca 100 giga, dan yang D ini lebih, berarti ini 237 giga ya, anggap saja seperti itu. Kemarin 100 giga ditambah 137 berarti 237 giga kalau nggak dipartisi. Dan ini sebelum saya install aplikasi-aplikasi, kalau nggak salah saya ini terpakai sekitar 15 gigaan ya, sudah ada 15 gigaan. Dan saya install aplikasi-aplikasi ini, kemudian teman-teman bisa lihat ini aplikasi saya buka control panel. Nah ini kan sudah lumayan banyak aplikasi saya. Ini awalnya nggak bisa di scroll ke bawah ya, karena dia hanya beberapa, ada 3 atau 4 ya cuma ya. Nah ini sudah banyak ya, ada aplikasi-aplikasi terbaru 2022 yang lumayan berat ya, termasuk CorelDRAW juga, karena sebelumnya saya pakai laptop jadul, untuk merekam layar saja berat, apalagi aplikasi ini. Walaupun RAM-nya dinaikin setinggi apapun ya, tetap saja prosesornya nggak bisa ya. Ini sudah ya, teman-teman bisa lihatlah aplikasi-aplikasi saya keluarin. Saya akan tes ya. Ini saya buka text manager, teman-teman lihat ya. Nih, kalau saya hanya buka satu aplikasi, ini ada aplikasi satu ya, ini screen recorder untuk merekam layar. Ini agak berat juga ini terpakai CPU nya sekitar 1/3. Kalau ini saya matikan, ini pasti di bawah ya, di bawah ya. Nah andai saya buka aplikasi lagi, ini RAM nya terbaca 3 GB ya, saya buka Adobe Premiere Pro, apakah dia akan kuat? Ini untuk saya edit video ya. Yang belum saya install ini Filmora belum saya install. Oke, ini sudah terbuka, anggap saja ini sudah terbuka ya, seperti ini. Dan naik menjadi 3,8 GB. CPU nya naik di awal saja, kemudian dia turun lagi. Kemudian saya buka Photoshop 2022, ini 2022 semua ya. Ini resolusinya sudah saya rubah, bukan resolusi ya, ukuran layarnya. Nah ini Photoshop ya. Ini sebentar sebelum saya lanjut. Nah ini ukuran layarnya sudah saya rubah. Nggak mau keluar ini, biasanya mau. Ini ya, yang ini resolusi ini resolusinya tetap ya 1920 x 1080. Nah yang ukuran layarnya ya, nah ini saya rubah 138. Biasanya settingan standarnya 150 ya, 150 itu malah kebesaran bagi saya.
Jadi saya setting lebih kecil. Saya coba 125. Ini kan ada settingan di sini. Ini nggak bisa diklik karena saya pakai advanced scaling setting. 125 itu malah kekecilan. Jadi saya pakai advanced scaling setting. Saya bikin tengah-tengahnya 138. Ini dapat settingan seperti ini dan lumayan ya. Ini nggak kekecilan, nggak kebesaran. Ini pas menurut saya. Nah, ini terpakai 4,4 tadi. Ya, dari awalnya tadi 3 giga, ini seperempat tetap ya, karena kita nggak menjalankan aplikasi ini. Kemudian dia akan berat. Nah, kalau saya buka lagi ini, coba media Anchor ya, Adobe Media encoder ya, Adobe Media Encoder. Nah, dia naik ya, naik di awal. Apakah dia akan turun lagi? Ya, dia akan turun lagi, tapi lebih tinggi sedikit ya. Ini RAM-nya terbaca 4,9 ya. Kemudian saya buka bridge. Oke, sudah terbuka. CPU-nya naik tinggi ya. Berarti yang paling berat adalah ini ya. Oh, turun lagi. Oke. Untuk membuktikannya saya akan buka BlueStack ya. Kalau bagi yang main game pasti tahulah BlueStack. Kalau yang main game di PC. Ini saya buka BlueStack. Terbaca 6 giga. 6 giga terpakai RAM-nya. Oke. Ini belum saya buka aplikasi. Dan sudah terpakai 6,5 giga RAM. Kemudian CPU-nya lumayan tinggi ya. Ini sekitar 3/4 terpakai ya. 3/4. Saya tambah lagi. Saya buka Quran. Apakah ini akan naik? Oke. Masih normal. Saya buka Qurannya. Ya. Masih kuat ya. Masih kuat, tapi RAM-nya saja yang terbaca banyak ya. Oke. Ini akan saya tutup lagi. Jadi ini kuat untuk edit video, untuk main game ya, karena memang ini spek game. Ini AMD Radeon setting. Di laptop jadul saya mana ada ini. Nah, ini spek game ya. Ini untuk gaming ya sebenarnya. Settingan gaming. Oke, saya akan keluarin. Semuanya akan saya keluarin ya. Akan saya close. Apalagi ya? Udah mungkin ya untuk video kali ini. Dan kita akan lihat setelah ini di close. Oke. RAM-nya turun ya, pasti turun. 2,1 giga. Kemudian CPU-nya juga perlahan turun seperti tadi, sepertiga ya, sepertiga. Apalagi? Sudah mungkin. Oke. Ini sudah lumayan ringan lagi ya. Tadi berat, tapi tetap tidak terasa berat ya. Walaupun CPU-nya tinggi, walaupun RAM-nya terpakai banyak, tapi tidak terasa bagi saya berat karena memang ini ringan ya. Nah, aplikasinya segini yang kelihatan. Kalau lihat di control panel tadi banyak ya. Oke. Cukup sekian videonya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Mohon bantu channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jika ada yang perlu ditanyakan silahkan tanyakan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.